And for our next session, we would like to invite Mr. Jagad Hariseno from Catfish with a topic about the ultimate Android messenger. Please welcome. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan presentasi dalam bahasa Indonesia. Di sini yang mau saya sampaikan adalah Catfish. Kebetulan saya sendiri yang membangun aplikasi Catfish Messenger. Kenapa kami memulai sebuah aplikasi yang namanya Catfish Messenger? Yang pertama adalah karena waktu awalnya kita melihat bahwa messenger itu di Indonesia, waktu pertama kali kita menulis, itu banyak dikuasai oleh BBM, BlackBerry Messenger. Nah, terus kemudian pada saat itu pertama kali muncul device Android. Dan terus terang aja waktu itu saya sangat tertarik dengan device Android. Karena apa? Karena di situ saya melihat sebuah possibility untuk mulai membangun sebuah aplikasi Messenger. Persoalannya adalah seperti yang kita sadari bersama bahwa Messenger di Indonesia itu kan ibaratnya adalah texting. Dan di Indonesia kita tahu bahwa sejak mulai tahun 1995 ketika kita sendiri, kebetulan saya juga terlibat di dalam beberapa riset market, kita menyadari bahwa texting, komunikasi dengan menggunakan teks sangat besar sekali di Indonesia. Pada saat itu orang lebih banyak menggunakan SMS daripada menggunakan voice. Disinilah berdasarkan dari ide ini kami mulai mencoba membangun sebuah aplikasi messenger yang kita namakan Catfish. Persoalan pertama yang kita hadapi adalah kita punya dua pilihan. Apakah kita membangun sebuah aplikasi ataukah kita membangun core dari aplikasi mulai dari protokol, network, kemudian storage, ataukah kita membuat aplikasi dengan berdasarkan sesuatu yang sudah ada. Misalkan kita memanfaatkan Google Messenger atau Yahoo Messenger. Pada saat itu kita melihat bahwa jika kita bisa membangun sebuah protokol baru, jika kita bisa membangun sebuah teknologi kita sendiri, maka kita yakin kita bisa memasarkan aplikasi ini menguasai pasar lokal kita sendiri. Nah, di sini pada tahun 2011 awal kita mulai menuliskan dan mulai mendesain sebuah protokol baru dan juga kita mulai mendesain semua teknologi cloud base yang kita perlukan, itu tahun 2011. Kemudian kita mulai meluncurkan beta version pada 28 Oktober 2011. Jadi pada akhir tahun, kurang lebih kita development 6 bulan pada saat itu. Pada waktu itu kita cuman berdasarkan dua server saja yang kita pakai sebagai model. Kemudian pada saat itu kita didukung oleh beberapa kawan yang punya keinginan untuk men-trial aplikasi yang kita buat. Kemudian kita bisa mengumpulkan kurang lebih 400 orang. Ini yang kita sebut sebagai Tiger Team atau tim awal kita untuk sebagai beta tester. Tetapi kemudian kita sendiri terkejut ketika pada bulan April 2011 kita sudah mencapai 500.000 active user. Jadi pada hari kita melaunching aplikasi itu, pada hari itu juga 60.000 aktivasi user langsung kita terima. Kita langsung menyadari bahwa kita sudah tidak ada lagi waktu untuk menarik mundur apa yang kita lakukan. Kemudian kita juga langsung mensegerakan diri mengekspand dari dua server kita menjadi 10 server dan seterusnya, yang saat ini mungkin kita sudah mencapai kurang lebih 100 server. Masih kecil untuk ukuran sebuah cloud teknologi. Pada 10 November 2012, kita mulai berani melaunching Catfish versi 1. Pada saat itu kita sudah mempunyai kurang lebih 2
juta user aktivasi. Dan 2 juta user ini kita yang namanya 2 juta user aktivasi itu berarti kurang lebih setiap saat kita harus bisa menangani kira-kira 1,7 juta concurrent user yang aktif. Karena model aplikasi kita ini hampir mirip sekali dengan model aplikasi yang dipunyai oleh BlackBerry, yaitu menggunakan push. Jadi semua user yang aktif itu langsung connect dengan cloud network kita. Yang paling mengejutkan adalah kita mendapatkan respon dari Arab dan India. Dan kebanyakan orang, kalau saya bercerita bahwa kita punya user di Arab, mereka pasti bertanya, itu TKI? Bukan. Bahkan kita punya ambasador orang Arab sendiri, namanya Mr. Akram, dan dia juga yang melakukan translasi ke dalam bahasa Arab. Kemudian kita juga punya ambasador di India, namanya Mr. Swanan, mereka juga membentuk sebuah tim di situ. Dan pada saat 10 November 2012, kita sendiri juga heran, ketika pada saat itu kita juga direspon oleh lokal user kita, para pemakai user di Indonesia dengan membentuk komunitas pemakai Catfish. Saya juga tidak tahu apa yang mendorong mereka bisa seperti itu. Nah, feature utama dari produk kami, Catfish ini pada awalnya cukup sederhana. Kami membuat sebuah messenger instan private. Kemudian juga kita lengkapi dengan grup chat. Tetapi kita sadar bahwa kita di sini berhadapan dengan sebuah budaya masyarakat yang satu suka ngerumpi, kemudian suka bertetangga dan kemudian menyebar gosip, ya kan? Sampai kemudian istilahnya itu Tuhan pun harus turun tangan gitu kan, dengan para pemuka agama menyampaikan jangan suka menyebar gosip dan lain-lain. Kita tahu bahwa ini adalah budaya. Sebuah budaya komunikasi yang mungkin sangat unik. Yang kita kemudian baru menyadari bahwa budaya ini ada di belahan dunia selatan. Nah, dengan berdasarkan budaya ini maka kita memberanikan diri untuk mulai mendesain messenger yang sejak awal kita sudah mendesain untuk mengakomodasi yang namanya broadcasting. Jujur saja, saya juga secara teknis juga sangat mengetahui, teman-teman tim development saya pada saat itu juga sangat menyadari bahwa broadcasting itu adalah tantangan yang paling mengerikan di dalam persoalan network. Kemudian kita mendesain sebuah aplikasi messenger dengan kita lengkapi juga untuk komentar status. Jadi komentar status itu jika misalkan saya punya teman 100 orang, maka ketika saya komentar di status, broadcast ke 100 orang. Teman saya komentar juga akan terbroadcast begitu. Dalam waktu singkat saja, semua broadcasting ini itu langsung menempati pada peringkat pertama dari network yang kita punyai. Kemudian grup chat. Grup chat ini kita banyak diributi pada saat itu dari para user kita yang 400 orang itu. Bagaimana kalau grup chatnya tidak cuma 30 atau 40, bagaimana kalau unlimited? Kalau unlimited mungkin kita bisa, tetapi kita sadar bahwa satu manusia itu hanya bisa punya kemampuan untuk mengelola kurang lebih 200 pertemanan yang intens di dalam satu device, ya kan? Otomatis kita berikan untuk 2000 member. Jadi messaging kita itu bisa menghandle grup chat 2000 member dengan kemudian kita lengkapi juga file sharing. Kenapa file sharing? Kita tahu bahwa di Indonesia ini infrastruktur kita itu sangat parah. Tetapi kita juga menyadari bahwa jika kita bisa mendevelop sebuah file sharing, katakan saat ini kita bisa mendeliver kurang lebih 50 megabyte langsung ke 2000 member atau ke 1 juta member sebetulnya kapasitas mesin kita. Kalau kita sudah bisa mendevelop teknologi seperti ini, berarti next kita bisa juga mendeliver apa yang namanya video streaming, voice chat, dan macam-macam. Nah itu. Ini produk yang kita punyai. Kedepannya kita menyadari bahwa kita perlu juga microblogging, kemudian digital store dan lain-lain. Kunci utama yang seperti yang tadi saya sampaikan di Catfish itu adalah common status, ya kan? Kemudian advanced group chat. Group chat ini sebetulnya kita desain tidak seperti grup yang normal, tetapi
grup yang kita create bisa dengan cepat langsung invite beberapa kawan masuk di situ, kawan-kawan juga bisa invite di sana, dan kemudian grup chat ini kalau kita sudah tidak perlu kita tinggalkan. Jadi sebetulnya grup chat ini relatif bisa kita bikin grup, kemudian kita bisa tinggalkan. Tetapi faktanya adalah grup chat ini kemudian tumbuh menjadi semacam grup chat yang kemudian menjadi persisten. Artinya banyak orang yang meng-create grup chat sampai ribuan, ya kan? Sampai ribuan member, dan kemudian mereka tidak lagi sesuai dengan seperti yang kita desain. Pada saat itu kita juga tahu bahwa kita juga harus melakukan redesign. Nah, kemudian large file sharing. Berdasarkan banyak komplain dari user kami, karena kebetulan kita sendiri ini setiap hari pekerjaan developer adalah salah satunya adalah chatting ataupun menerima komplain dan mendengarkan dari user kita apa yang mereka maui, itu kan. Nah, mereka punya problem ketika mereka harus sharing 50 MB file misalkan, atau file video, ataupun file musik gitu kan, mereka harus mengupload beberapa kali. Dan kita menyadari bahwa di dalam cloud kita, file itu kita bagi menjadi beberapa services. Dan ada salah satu services yang khusus menangani file besar, itu kita bisa kemudian merefer kita namakan Fishlink. Jadi setelah kita melakukan upload file ke groups, otomatis kita bisa Fishlink. Setelah saya upload file ke antar user di situ, kemudian kita bisa Fishlink. Fishlink itu bisa kita distribute tanpa kita melakukan uploading, orang bisa kemudian download friend-friend kita. Kemudian ada juga interact with other messages. Maksudnya di sini kita berikan sebuah feature yaitu untuk quote, ya kan? Kemudian kita bisa kasih like seperti halnya aplikasi sosial media, karena memang kita pendekatannya di aplikasi sosial media. Nah, di sini gambarnya mungkin agak begitu. Jadi Catfish ini di sejak awal itu kita punya 2 juta user. Saat ini kita kurang lebih menangani 720 juta message per hari. Ini yang kita punyai. Jujur saja, kami mendevelop semua teknologi ini kita basiskan di kota Surabaya. Yang kita sadari bahwa hari ini semua partner ISP yang kita pakai pada pusing kepalanya karena semua routernya full, gitu kan. Jadi ini yang kita hadapi. Catfish di dunia seperti yang kita sampaikan 49% itu berada di Indonesia, kemudian 37% berada di Arab Saudi. Yang menarik itu yang 6%, itu ada di Oman dan kemudian di Bahrain. Itu baru muncul kurang lebih 1 minggu yang lalu. Jadi dalam 1 hari langsung naik 30.000 aktivasi user. Nah, Catfish di Indonesia itu kita lebih banyak di Jakarta, Surabaya, dan di beberapa kota besar Jakarta, Surabaya. Tapi yang menarik adalah komposisi kota-kota yang selain Jakarta dan Surabaya. Jadi Catfish ini kemudian bermunculan sebuah fenomena bahwa komunitas kita itu menyebar di banyak kota. Dan kita sejak awal kita sudah menyadari bahwa Indonesia inilah pasar terbesar. Salah satu pasar besar dunia untuk teks adalah Indonesia. Dan itu sebabnya kami sejak awal mendesain aplikasi ini, target market kita adalah lokal, Indonesia. Nah, di sini kami juga mempunyai data dari berdasarkan semua data di cloud kita bahwa secara demografik tampilannya adalah pemakai kita itu kebanyakan anak-anak muda, terutama di usia produktif awal itu. Dan kebanyakan mereka secara demografik ada sedikit yang membuat kita heran. Major city itu cuma menempati 63%. Kemudian small city 37%. Artinya secara statistik data yang kita punyai adalah pemakai kita di kota-kota kecil selain ibu kota ataupun kota besar seperti Jakarta sudah bisa hampir menyamai pertumbuhannya di kota besar. Artinya kalau dulu aplikasi Messenger itu hanya ada di kota-kota besar, sekarang kota besar tidak lagi menjadi dominan. Karena biasanya angka yang kita harapkan di statistik itu kurang lebih 70-30 atau 80-20%. Tapi ini enggak, 63 cuma di major city, 37% di small city. Kemudian kita lihat bahwa untuk operator ini kita juga terheran-heran. Pemakai user di Arab Saudi itu menempati urutan pertama. Jadi traffic kita yang paling tinggi itu dari Saudi Telekom.
ada beberapa kawan yang mengatakan bahwa mungkin juga orang Arab itu lebih parah di dalam persoalan ngerumpi kali, gitu kan? Iya, karena jumlah usernya mungkin kalah dengan kita, tetapi mereka trafficnya sangat tinggi dan mereka itu kita bayangin bahwa mungkin mereka share file, ternyata enggak. Yang mereka share itu text message, di share, di broadcast macam-macam. Ada kalau saya sendiri kebetulan saya tidak bisa membaca tulisan Arab gitu kan. Jadi kalau saya membaca tulisan Arab guyon-guyonnya ya saya bilang amin. Amin gitu. Nah, ini yang terjadi yang kita hadapi di Catfish Messenger. Sekarang kami banyak menerima komplain permintaan dari user mengenai persoalan UI, user interface. Ya. User interface kita memang sengaja dari awal kita tidak mendesain user interface yang bagus, yang macam-macam karena terus terang saja kita tidak punya waktu. Jadi user interface kita yang awal itu sangat kampungan sekali. Pokoknya kita bisa nampilkan friend list gitu sudah kita tampilkan. Semua feature kita masukkan di dalam menu. Semua hal-hal yang kita pengen trial kita masukkan. Kita dapat respon dari user. Kita fokus di teknologinya, di cloud teknologi, di bagaimana kita bisa mendeliver message secepat mungkin dalam ukuran besar dengan basis network Indonesia yang sedemikian parahnya ini. Nah, hari ini dengan jumlah user yang sedemikian besar, kami mempunyai komplain mereka minta UI baru. Maka kami punya roadmap. Hari ini kita lebih disibukkan dengan membuat tampilan user. Kemudian kita mulai membuat mulai mengimplementasikan namanya payment gateway. Kenapa? Nah, dalam urusan bisnis kita tahu bahwa sejak awal di sini kami harus meng-create sebuah bisnis yang bisa menghasilkan uang. Karena aplikasi Catfish ini basically itu memang free aplikasi. Jadi aplikasi yang free. Dan kalau ada pertanyaan kita selalu jawab. Kalau seandainya besok hari, Catfish ada pertambahan kurang lebih 1.000 user, kita bingung. 5.000 user lebih bingung lagi. Tapi kalau 1 juta user, kita tidak bingung. Kita malah bersyukur. Kenapa? Karena sebetulnya yang kita target, kenapa kita bikin aplikasi ini, bukan lagi kita jualan iklan. Tidak. Kita sadari betul bahwa user kita, itu dengan model broadcast seperti itu, ada sebuah interaksi antar user. Kami membayangkan bahwa seandainya para user itu kemudian terus kita melihat dalam view yang jauh, kita tampilkan dalam sebuah grafik begitu, maka kita akan melihat sebuah titik-titik yang saling terkoneksi satu sama lain. Nyala mati seperti bintang begitu. Artinya information flow antar user itulah yang sangat kuat dan kita menyadari bahwa dari information flow itulah kita bisa menjadi media. Kita bisa menjadi media apa yang disampaikan user, apa yang kemudian mau dipromotkan user. Nah, dari situ kita melihat bahwa langkah awal kita adalah menyediakan bagaimana jika para user itu pengen melakukan transaksi tidak besar. Transaksi yang kita mau kita handle bukan transaksi yang big transaction, enggak. Transaksi yang kecil, mungkin ya jual beli kaos begitu. Mungkin ada yang menawarkan sepatu, lu tahu nggak model baru sepatu gue punya lebih murah misalkan begitu. Nah, itu yang mau kita sasar dan kita sudah punya perhitungan bahwa jika kami menyediakan payment gateway maka dalam waktu singkat 1 hari itu sudah puluhan miliar rupiah yang bisa kita grab, gitu kan? Nah, itu kenapa kita mati-matian di e-wallet. Kemudian berikutnya baru kita ngomong content delivery. Banyak orang selalu mendebat kita bahwa persoalan content delivery ini menjadi persoalan yang sangat krusial. Tanpa konten Anda tidak bisa berbisnis, tidak. Kita jauh lebih tahu karena kebetulan kita yang berhadapan dengan cloud kita sendiri, kita tahu interaksi apa yang ada di mereka. Jadi kita meletakkan konten itu next step, ya kan? Kemudian baru kita membuat yang namanya farm. Ini juga tuntutan dari user. User kita itu sangat narsis, mereka ingin melakukan publishing. Maka kita sebut dengan farm. Berikutnya kemudian kita membuat yang namanya news channel. Sebetulnya news channel ini sudah kita develop sejak awal dan mungkin kita nanti akan melakukan trial di bulan Juni-Juli untuk yang news channel. Kenapa? Karena para user itu yang suka ngerumpi, itu mereka juga pengen punya sebuah materi untuk bikin ngerumpi. Apa sih gitu? Kalau sekarang mereka lebih banyak misalkan melakukan sharing dari misalkan kita sebut detik.com atau juga kemudian dari kompas.com
ya kan, atau dari media-media yang lain untuk mereka jadikan bahan pembicaraan, itu kan. Nah, maka kita tahu bahwa kebutuhan akan information yang dari sisi pemberitaan itu penting, itu kan. Nah, jadi ini roadmap yang kita punyai. Kemudian kita melakukan redesign. Ini yang di sebelah sana ini adalah UI Catfish yang nantinya baru, ya kan? Ya cukup modern kalau menurut saya, karena saya sendiri yang sejak awal juga sudah tidak mengikuti untuk yang desain UI baru, karena ini sudah anak muda banget gitu kan, bisa di drag, kemudian di drop di sana, ya saya sendiri juga jari saya bisa keriting kalau memakai model UI yang seperti ini. Tapi ini adalah tuntutan user kami. Nah, kemudian para user juga menuntut nanti kalau bisa Catfish untuk kontennya itu kalau misalkan ada musik ataupun majalah dibikin yang sangat fancy. Nah, ini kebetulan ada teman-teman yang kemudian bergabung dengan kami dari Mas Kemal dan tim itu, kemudian mulai mendesain UI seperti ini. Ini dari Catfish. Nah, berdasarkan apa yang kami hadapi, bahwa kami yakin sekali bahwa pertumbuhan Catfish growth plan-nya itu seperti yang dilihat di situ, kita berharap bahwa kita bisa mencapai ya 15 juta user untuk lokal, ya kan? Kemudian sisanya yang internasional. Sebetulnya kalau kami sangat fokus sekali di pertumbuhan user lokal itu. Nah, tantangannya ke depan adalah di sini kami mulai membuat Catfish You Can Do Anything. Artinya Anda dengan menggunakan Catfish kita mempersiapkan sebuah infrastruktur yang ya memang harus serius, karena saat ini kita juga sudah menghadapi bahwa fakta bahwa infrastruktur kita growth-nya sudah tidak masuk akal, ya kan? Kalau dihitung berarti pertumbuhan teknologi, pertumbuhan server kita aja, saya pakai satuan server supaya lebih mudah ngitungnya begitu. Pertumbuhan server kita sehari itu sudah seharusnya mungkin di angka 25 sampai 50 server per day. Nah, karena kita mendevelop sebuah teknologi di mana kita bisa install server, langsung mereka bisa automatic connect gitu kan. Kemudian terus dari sisi partner kita tidak pusing-pusing apakah jaringan itu harus berada di mana, partner kita berada di mana, jaringannya apa, begitu kita mau join ke kita sudah punya teknologinya, kita memang sengaja mendevelop sebuah teknologi yang kita bisa merangkum semua network dari para partner kita, baik itu ada di Surabaya mungkin, ada di Jakarta, atau ada di belahan dunia manapun, itu bisa kemudian kita jaring dalam satu kesatuan network, dan itu user tidak merasa, dia hanya merasa kecepatannya semakin tambah. Nah, ini dari infrastruktur yang kita develop itu kita berharap bahwa nanti ke depan itu ada user bisa melakukan apapun, mengirim file, melihat konten, sehingga tantangannya adalah localized content. Bagaimana mungkin orang Arab misalkan kemudian harus kita promote dengan majalah lokal, ya mereka pasti tidak bisa baca. Atau kita kemudian tiba-tiba muncul bahasa Arab gitu kan, nah itu juga jadi persoalan. Nah, yang paling penting adalah safe and reliable source of social interaction. Kami menyadari bahwa Catfish ini sudah bukan lagi messenger, tetapi sudah menjadi semacam sosial media. Sehingga kami menyadari bahwa kalau menjadi sosial media, maka orang juga dari sisi konten juga harus aman dan juga harus reliable. Artinya misalkan konten-konten pornografi, konten-konten yang seperti itu, ya kita harus menerapkan. Sejak awal kita sudah melakukan filtering, tetapi filtering dari pengalaman kami bukan teknologi ternyata yang paling pas atau yang paling top. Filtering dari para user itu sendiri yang ternyata paling hebat, gitu kan? Karena itu yang terjadi di Catfish kita. Lah ini kita ambil sebagian aja, jujur aja fotonya banyak sekali, dan mungkin kalau ada kawan-kawan komunitas yang melihat ini, saya mohon maaf tidak bisa menampilkan semuanya. Catfish ini yang membuat saya heran adalah komunitasnya. Komunitasnya muncul dari Bandung, dari Kalimantan semuanya. Dan yang lebih hebat lagi, para komunitas ini, mereka melakukan aktiviti sosial
dengan menggunakan brand Catfish ini. Jadi kalau saya kemudian pada beberapa waktu yang lalu, saya ketemu dengan beberapa kawan di para telco provider, mereka rata-rata bingung. Bagaimana kita bisa menjaring atau meng-create sebuah komunitas gitu kan. Saya katakan, kalau di Catfish kita tidak perlu, kita malah bingung ya kan. Karena apa? Karena kita punya komunitas itu ribuan, ribuan komunitas. Dan itu tersebar di banyak kota. Ada komunitas yang besar, ada komunitas yang kecil. Dan mereka itu sangat-sangat loyal. Bahkan kita punya banyak persoalan ketika sampai kemudian kita membuat satu divisi khusus yang untuk menangani komunikasi dengan komunitas ini. Karena apa? Mereka berantem. Ya kan? Mereka berantem. Kalau kita misalkan salah merespon satu komunitas, yang lain cemburu gitu kan, atau yang lain marah, berantem loh. Kita dapat maki-makian dari para komunitas ini. Sedemikian hebatnya mereka itu. Nah, ini yang terjadi di Catfish. Intinya bahwa sebetulnya kami baru menyadari kalau sejak awal kami membuat sebuah aplikasi, tapi faktanya ketika kita mendeliver aplikasi ini ke market, bukan aplikasi messenger yang kita buat. Bukan cuma teknologi yang kita buat, tetapi kami ternyata sudah membuat sebuah sosial media dengan interaksi yang sangat luar biasa. Jadi itu. Nah, yang lebih hebat lagi, para user kami itu membuat seluruh merchandise mereka sendiri. Mereka juga jual-jual di antara mereka sendiri. Bahkan kami pun membeli beberapa merchandise, kemudian untuk kita bagi-bagikan. Ya ini, saya juga heran, apa yang membuat mereka bisa semaniak ini. Padahal kalau Anda mungkin bisa coba download Catfish, Anda install, Anda pasti akan ketawa. UI-nya kampungan banget, ya gitu. Tapi mereka sangat loyal seperti ini. Saya juga heran ya kan. Tapi ini adalah potensi yang kita tidak bisa main-main. Dan membuat kami dari tim Catfish juga sadar bahwa kami tidak mungkin mundur. Atau kami tidak mungkin kembali. Kami harus tetap grow up ya kan. Untuk bisa melakukan servicing kepada para user kami yang setiap hari semakin meningkat ya. Jujur saja, saya ini jarang sekali memberikan presentasi. Kenapa? Karena saya adalah juga membawai tim untuk arsitek dan juga tim programmer, sekaligus saya melakukan tim networking. Kalau saya di Jakarta begini, seluruh tim saya di Surabaya pada mati kaku semua mereka, ya kan? Karena apa? Jika ada misalkan trouble atau apa, karena saya yang bisa yang melakukan koordinasi dari tim teknologi, tim semuanya. Kita sendiri di sisi teknologi juga grow, berkembang setiap hari. Nah, ini. Jadi ini saja yang saya sampaikan dari Catfish, the Ultimate Android Messenger. Barangkali kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bapak Jagad Hariseno. Jadi ini 100% made in Indonesia ya Pak ya? Ya, ini messenger yang didevelop tidak hanya di Indonesia tapi dari Kota Pahlawan, Surabaya. Ya. Oke. Dan Catfish ini punya souvenir ya? Oh oke. Karena waktunya sudah habis. Sayang sekali. Tadi kita mau ada Q&A session. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Jagad Hariseno. Dan sebelum saya menggelar satu quiz untuk membagikan satu tablet untuk para peserta workshop hari ini, tadi di awal saya sempat bilang mengenai ID Byte mobile application yang bisa Anda download dari